Tiga komponen humor itu secara umum yaitu wit, myth, sama laughter. Ada kejenakaannya, ada keriangannya, kegembiraannya, ada gelak tawanya. Wit itu sebenarnya lebih ke kecerdasannya. Cuma tidak sekedar mengeluarkan gagasan cerdas, tapi juga ada myth. Myth itu lucu. Jadi jangan dikira orang mau pelawak itu tidak menggunakan akalnya. Dia butuh akal. Kalau kita kan bisanya ngomong lurus apa adanya, mereka harus membelokkan biar lucu. Itu namanya myth. Biar lahir yang ketiga, laughter. Kurang satu saja tidak akan jadi humor. Tidak ada witnya, ya orang tidak akan paham. Kalau tidak ada witnya, ya aku ngomong apa tuh ya, nggak paham, tidak jadi ketawa. Tidak ada mythnya juga tidak akan ketawa. Tidak ada mythnya itu berarti ya ada sih yang diomongkan cuma tidak lucu. Nah itu berarti belum jadi humor, belum jadi komedi. Baru laughter. Ada witnya, ada mythnya. Kok tidak ada laughternya Pak? Ya berarti tidak sukses humormu. Kamu sudah capek-capek nyari yang lucu-lucu, lucu nggak? Enggak. Nah itu kan tidak sukses berarti lucumu. Ya mungkin lucunya di tidak lucu itu. Ya. Oke, karena ada itu kan kadang kamu temen gitu mau yang lucu terus kita bengong aja. Lucunya di mana? Nggak tahu juga. Karena ada yang kayak gitu. Itu berarti nggak wit, nggak myth, nggak laughter. Jadi tidak unsur kecerdasannya belum muncul, unsur jenaka yang menimbulkan keriangannya belum muncul, maka tertawanya juga belum muncul. Jadi komponen ini pasti ada. Ini istilah yang sering kita pakai, sense of humor. Setiap orang harusnya punya ini, meskipun mungkin kadarnya beda-beda. Sense of humor itu wilayahnya 3. Yang pertama conformist sense. Conformist sense itu kesamaan. Kesamaan ini maksudnya conformist sense itu gini loh. Ketika kamu mengeluarkan humor, itu temenmu ngerti kamu humor tentang apa dan dia bisa paham. Kalau bisa begitu berarti kamu punya sense of humor. Tapi kalau kamu capek bikin humor kayak tadi temenmu, kamu tuh ngomong apa tuh ya? Maunya lucu ya? Kok aku nggak paham-paham? Itu berarti nggak ada conformist sense, nggak nyambung. Atau mungkin orang mikirnya harus lama dulu baru, oh itu tuh ya lucu-lucu, tapi telat. Nah, ya itu nggak conformist. Itu wilayah pertama. Yang kedua quantitative sense. Kalau quantitative sense ini orang dianggap punya sense of humor, itu antara lain parameternya seberapa sering dia tertawa dan tersenyum, seberapa mudah dia bisa digembirakan. Jadi kalau ada orang ini jangan lucu loh, yang lain ketawa, dia tidak ketawa, bengong aja, itu termasuk kategori mungkin sense of humornya kurang. Jadi selain tadi pemahaman yang sama, juga mudahnya dia senyum, mudahnya dia gembira, mudahnya dia menangkap humor. Itu sense of humor, aspek quantitative sense. Jadi kelihatan orang sense of humor itu ngomong apa aja bisa jadi guyonan. Atau dia kalau ada temennya guyon kayak apa aja dia bisa ketawa keras-keras. Itu berarti dia punya sense of humor. Yang ketiga productive sense. Productive sense itu kemampuan orang bikin humor. Kalau tadi kan kemampuan dia menyerap humor jadi gembira, kalau produktif ini kemampuan dia bikin humor.
Kalau tiga ini kita punya, berarti kita punya sense of humor. Semakin kuat di tiga ini, berarti kita semakin besar sense of humornya. Jadi itulah cirinya sense of humor. Ya teman-teman yang mahasiswa mungkin bisa lah kapan-kapan bikin tesis atau disertasi tentang ini. Pelajaran yang mau ngangkat tentang humor, sense of humor, mungkin agak ke psikologi. Jadi sejauh mana manusia itu secara psikis punya, ternyata tidak hanya IQ, EQ atau SQ, mungkin ada HQ, humor quotient. Jadi sejauh mana dia punya kemampuan humor itu, mungkin besok jadi parameter gitu, yang ngelamar ke pabrik-pabrik diukur sense of humornya biar pabriknya nggak sepi, biar pabriknya nggak kaku kan gitu. Yang ngelamar dosen juga diukur kira-kira bisa nggak ini bikin humor ya, biar di kelas mahasiswanya nggak ngantuk kalau ngajar misalnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya, bikin humor quotient. Kan ada IQ, EQ, SQ, nanti mungkin macam-macam dibikin Q semua. Ada kemampuan humor, kemampuan adaptasi, kemampuan macam-macam. Oke, jadi itu sense of humor. Detailnya ini. Jadi unsur-unsurnya humor itu bisa memahami humor, bisa menikmati humor, bisa membuat humor, suka dengan humor, dan orang-orang yang humoris kemudian mampu memanfaatkan humor untuk kehidupannya. Itu berarti kamu punya sense of humor. Jadi mudah memahami, mudah menikmati, bikin sendiri juga bisa, suka dekat dengan orang-orang yang humoris, menyukai humor, kemudian bisa memanfaatkan humor untuk kehidupan praktis sehari-hari. Orang yang semacam ini biasanya dikenal punya sense of humor. Kadang-kadang kan kalau lihat iklan-iklan biro jodoh itu kan ada yang dicari jodoh yang gini dia, terus ditambahi sense of humor. Makanya kamu latih biar cepet dapat jodoh ya. Karena dekat orang yang sense of humornya tinggi kan enak, rame. Tapi kalau yang sense of humornya rendah, kamu sumpek sendiri. Mungkin diem, kalau ngomong serius, kamu diajak serius terus kan tidak enak. Setengah hari aja kan kamu kaku sudah. Tapi kalau ada sense of humornya, bisa cair situasinya. Makanya latihanlah untuk memahami humor, memproduksi humor, menyukai humor, dan memanfaatkan humor untuk kehidupanmu. Karena ini sebenarnya ya fitrah. Saya membayangkan Allah itu lebih suka melihat kita tertawa daripada melihat kita mengeluh. Kalau Allah melihat kita tertawa, itu mungkin Allah lega. Alhamdulillah ya, manusia tak kasih fasilitas macam-macam, sekarang mereka gembira, dibandingkan melihat kita mengeluh terus. Allah juga sumpek. Iya kan, dikasih apa lagi, ini sudah semua fasilitas sudah diberikan kok ya, masih mengeluh terus. Oke, makanya ajarkan ini sense of humor. Rasulullah kan dikenal juga mudah tersenyum. Karakternya namanya Basam. Basam itu kelihatan selalu senyum, tidak merengut, orang lihat tidak takut. Rasulullah itu tidak senyum aja orang merasa beliau selalu tersenyum, itu namanya Basam. Oke, kalau di kita kan jarang, kalau kita kebanyakan serius. Yang saya lihat senyum terus itu kalau pas jagong. Jagong itu orang pada senyum semua. Tapi kalau sudah keluar sudah merengut lagi. Kita rasanya kayak banyak masalah gitu hidup kita. Kita punya masalah satu aja kan seolah-olah ada masalah besar, melupakan banyak nikmat yang lain. Itu yang membuat kita susah ketawa. Lagi asik-asiknya
tertawa terus teringat masalah, waduh, terus down lagi. Itu kan kita sering begitu. Kita tidak bisa abadi kayak katanya Pascal tadi.